Ya, Iya, ya oke kita mulai saja ya. Sebelum iya Pak. nggak apa-apa. Alright, selamat siang teman-teman Kompak. Puji Tuhan ya, saya Andre, tuan rumah Kompak di sini dibantu oleh Pak Karel, bantu oleh Pak Bambang, tapi belum masuk dia. Oke, karena anugerahnya ya, kita bisa Iya Pak. berjumpa lagi pada siang hari ini dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat dan diberkati. Oke, Pak Karel boleh ditutup mikrofon yang masih bocor. Oke, luar biasa siang hari ini kita kedatangan tamu ya. Sebetulnya saya bingung, masih ada masih ada mikrofon yang bocor tuh. Ya, oke. Saya kemarin tadi malam ya, diberitahu bahwa Ibu Natali yang harusnya bersaksi dia nggak bisa hari ini karena hari ini schedule-nya untuk bawa mamanya ke rumah sakit untuk kontrol. Ya, jadi nasib baik saya pun bingung siapa yang bisa ngisi ini. Kalau saya lagi yang bersaksi orang udah bosan ini. Saya sih ada banyak, tapi untungnya ada Pak Alfian dari Jember ya. Dia bisa memvolunteerkan dirinya untuk mengganti Bu Natalia. Alright, oke saya bersyukur ya. Mas Alfian dari Jember bersedia untuk menggantikan Bu Natali yang saat ini berhalangan hadir karena harus mengantar uh, mamanya ke rumah sakit. Dan Mas Alfian mau menerima undangan saya untuk mengisi ruang kesaksian di Kompak Siang sekaligus di YouTube channel ini. Alright, teman-teman Kompak Siang bagi yang saat ini hadir di Zoom, di rumah, lewat YouTube, ya, YouTube channel siang ini silahkan dibagikan ke grup-grup rohani dan juga ke grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa karena kesaksian pada siang hari ini sungguh tidak terduga nih Mas Alfian di Jember yang mau berbagi ya kesaksian. Ya saya panggil Mas Alfian lah karena terlalu jauh. Saya sama Mas Alfian terlalu jauh. Mas Alfian masih muda. Saya udah 72. 72. Bukan 27, 72. Oke, sudah ada bersama kita pada siang hari ini Mas Alfian Jember. Mari kita sambut beliau dengan sukacita. Salam, selamat siang Mas Selamat siang. Alfian. Apa Selamat kabar? siang Bapak. Puji Tuhan kabar baik Bapak Ibu semua. Luar Senang bisa biasa. bergabung di sini ya dengan Alright. orang-orang penuh semangat. Oke, mantap. Oke, minta tolong Pak Karel untuk menutup mikrofon yang bocor ya. Dan seperti biasanya saya ajak untuk Pak Sudah apa doa, Mas Pak. Alfian untuk berdoa bersama-sama ya. Ya, saya berdoa. Oke, betul. Saya percaya pada Tuhan agar hadirat Tuhan akan memenuhi kita semua. Ya. Oke, Bapak di surga, kami percaya bahwa atas anugerah-Mu kami ada pada siang hari ini di virtual Zoom ini. Kami juga berdoa dan percaya dan berharap pada Tuhan agar hadirat Tuhan akan memenuhi kita semua di Zoom ini maupun di rumah tangga kami. I know you love our family, God. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap keluarga lepas keluarga di antara kami. Terima kasih Tuhan, berikan kedewasaan dalam iman kami hari ini dan hamba minta pengembalaan Tuhan senantiasa. Biarlah tongkat gembala itu akan menyertai kami sampai ke lembah-lembah hubungan pada setiap keluarga kami. Manakala ketika dalam keluarga kami ada goncangan keuangan, goncangan komunikasi dalam kehidupan keluarga kami, dan ketika ada permasalahan, ada miskomunikasi, hamba berdoa saat ini, ada kepastian dari Engkau Bapa. Bahkan Engkau sedang mempersiapkan kami dan mengurapi kami di lembah-lembah kekelaman kami, sehingga tidak ada yang tercuri kemuliaan-Mu dan juga tidak hilang hadirat-Mu dari keluarga kami. Hamba minta pengembalaan sampai ke dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Urapi kami semua dengan firman-Mu dan dengan kesaksian yang akan dibawakan oleh Mas Alfian, sehingga kami semua diperlengkapi oleh Tuhan Yesus untuk segala musim kehidupan. Tuhan, sembunyikan kami semua dalam salib-Mu. Kami buka program testimoni pada siang hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke, alright. Amin. Amin. Satu firman Tuhan ya. Saya akan bacakan sebelum kita mendengar kesaksian. Masih ada mikrofon yang bocor ini ya? Pak Karel boleh ditutup semua. Semua ditutup. Masih ada orang batuk-batuk siapa itu? Oh, Pak Alfian ditutup lah. iya, Tutup, iya, tutup, bentar. tutup, tutup, Tutup dulu. tutup, Ini kan tutup dulu. masuk Oke. suara batuk. Firman Tuhan pada siang hari ini Markus 9 ayat 41. Oke, sekarang boleh buka mikrofonnya Mas Alfian. Markus 9:41, boleh tolong bacakan. Boleh buka mikrofonnya. Sekarang boleh buka. Kalau tadi tolong ditutup semua. Supaya ada enggak berisik. Ya, sekarang buka mikrofonnya. Baca Markus 9:41. Sudah dapat belum? Oke, belum dapat. Markus 9:41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini loh, tadi pagi saya baca ini, wow. Ya, poinnya adalah apa? Dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan. Poinnya semua bentuk pelayanan kepada Tuhan, sesederhana apapun pelayanan yang kita lakukan, itu berharga di mata Tuhan. Bukan kata saya loh, tapi firman Tuhan yang berkata di Markus 9:41 ya. Yang percaya katakan amin. Dan sebagaimana biasanya, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19-20, dan Kisah 1 ayat 8. Dan informasi bagi yang mau bersaksi dan mau mengisi ruang testimoni di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp di Zoom Kompak Siang ini di 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Inilah saatnya saya akan kasih waktu dan layar buat Mas Alfian untuk bisa mulai memberikan kesaksian, dimulai dengan menceritakan latar belakang keluarga, pendidikan, apa kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Kita akan mendengar ya, bagaimana sampai Mas Alfian bisa on fire, bisa terus mengalami Tuhan, bisa bahkan menulis buku-buku apologetika ya, bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang nggak nganggur loh. Dia sibuk menulis buku loh. Apa yang terjadi dalam kehidupan Mas Alfian? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan, santai aja Mas Alfian, jangan tegang. Iya. Oke, inilah saatnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Andre, Pak Frans, ya Pak siapa tadi Pak Karel. ya, Pak Karel. Terima kasih juga saudara-saudara semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul tadi dibilang oleh Pak Andre bahwa memang kita ini harus selalu semangat ya dalam hal melayani Tuhan, bahkan pekerjaan yang paling kecil sekalipun itu berharga. Nah, adapun saya memang sudah sejak dulu itu sebetulnya sudah aktif di pelayanan, tetapi lebih sering itu sifatnya freelance. Kameranya kok mati, Bang? Halo? Pak Alfian, kameranya mati, Pak. Oh, sebentar, coba saya nyalakan. Tidak disentuh padahal nih, Pak. Bentar ya. Padahal tidak disentuh, mulai video. Oke, siap. Ya. Oke. Saya dilahirkan di Jember, Jawa Timur, itu kira-kira sekitar 51 tahun yang lalu. Jadi sekarang ya sudah berkeluarga, istri, dan anak 3, laki-laki semua. Yang pertama itu, anak pertama kerja di Samarinda dan sudah menikah. Ya mudah-mudahan tahun depan sudah punya anak ya, punya cucu. Lantas kemudian yang kedua kuliah di Udayana, Bali. Yang ketiga masih sekolah SMA kelas 2 di Jember sini. Jadi yang masih kumpul sama kami, sama orang tua tinggal 1 yang kecil. Nah kalau saya, latar belakang orang tua itu
Jamal ya Bapak Ibu. Bapak Jawa, Ibu Maluku, Ambon. Nah, lantas kalau istri Batak, jadi Oh, dari Boru Simanung Kalit ya. Dari keluarga pendeta kalau kalau istri ini jadi kakak kandungnya almarhum itu pendeta, demikian juga kakak ipar pendeta. Ya, jadi kekristenan itu memang sudah apa namanya menjadi kultur budaya kami ya. Walaupun sebetulnya kalau dari saya sendiri secara pribadi karena saya lahir di Jember, budaya Jember kan budaya Pandalungan ya kalau kita tahu. Jadi perpaduan antara Jawa dan Madura. Jadi unsur-unsur kejawanya itu kurang, lebih banyak unsur apa Islam dan unsur santri ya. Nah, makanya kalau sampai sekarang saya istilahnya bisa bertahan, bisa kuat di dalam iman ya, tidak pindah. Itu juga karena kemurahan Tuhan ya. amin. Makanya kalau kemudian saya sangat peduli dengan pelayanan apologetika karena itu mungkin juga latar belakangnya dari keluarga, lingkungan ya. Jadi sejak kecil saya sudah sering ditanya itu, misalkan ditanya apakah betul Tuhanmu punya anak misalnya, apakah betul Tuhanmu tiga. Gitu. Jadi Ya, ya. kalau sampai sekarang itu bisa bertahan karena memang eh, saya tumbuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan saya mencari jawabannya sampai ketemu. Itu jadi artinya alangkah tidak enak kalau kita bergereja, kita beriman, kita beragama, tetapi dengan membiarkan beragam pertanyaan itu terus terngiang tanpa ada jawaban. Nah, puji Tuhan, eh, apa yang Tuhan Yesus khotbahkannya di atas bukit itu, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran maka akan dipuaskan. Nah, itu yang saya alami sampai sejauh ini. Jadi sampai sekarang pun saya masih aktif berapologetika. Jadi tantangannya juga banyak ya, tidak hanya dari Ya. kalangan Sebentar, orang lain ya. bentar Iya Mas Pak. Alfian, bentar. Oke. Jangan terlalu jauh. Saya ingin tahu saya sama teman-teman, kapan Mas Alfian, pastinya itu apologetika atau apapun namanya, itu setelah Mas Alfian lahir baru. Nah, tadinya kan nggak mungkin begitu kan? Ya. Pasti yang penting sudah ke gereja, yang penting nggak bunuh orang, yang penting saya sudah berdoa, saya berbuat baik, sudah. Nah, pasti kelahiran baru itu yang menyebabkan kita berubah menjadi semakin serupa. Kapan kira-kira terjadi saat kelahiran baru dan on fire mengalami? Oke, ceritakan. Sekitar tahun 1994 Pak, waktu masih mahasiswa. Mahasiswa, oke. Ya, waktu itu Di mana? Di saya UNED ya? UNED. di UNED Jember Pak, iya Oke, betul. alright. Oke, Di waktu apa itu yang saya terjadi waktu mengalami kelahiran baru? Apa yang terjadi? dipinjami buku sama teman kan, Oke. buku polemik Islam Kristen, Oh, dan itu sempat sempat apa namanya membuat saya sedikit goyah pada saat itu Pak. Ketika saya membaca, saya tidak menemukan jawaban. Nah, itu saya menemukan jawabannya itu kira-kira sekitar hampir 10 tahun kemudian. oh. Saya menemukan jawabannya 10 tahun kemudian, Dalam dan rentang itu waktu 10 tahun itu apa yang terjadi? Apakah biasa-biasa ataukah terus mencari, terus masih mungkin mencari. memberitakan firman kepada orang lain atau apa? Biasanya kelahiran baru kan kepingin juga orang lain diselamatkan. Kan itu kan? Ya, betul. Nah, coba Betul. ceritakan. Jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang sampai 10 tahun itu dibiarkan tanpa ada jawaban. Ya, salah satunya yang saya sebutkan tadi itu mengenai keilahian Yesus, kemudian mengapa kok Allah itu punya anak dan sebagainya ya kan. Kemudian ayat-ayat kontradiktif dalam Alkitab semua itu apa namanya? Saya biarkan selama 10 tahun tanpa ada jawab. Hmm, Kalaupun saya oke. tetap bisa bertahan itu karena saya ini baca buku-buku apa namanya dari penulis-penulis Barat pada umumnya. Jadi mengenai keselamatan itu ternyata memang sebuah harga yang mahal, bahwasanya agama-agama lain itu tidak menyediakan keselamatan. Satu buku yang saya lupa judulnya, pada saat itu ada satu kalimat di dalam buku itu mengatakan begini, bahwasanya syarat untuk masuk surga itu bukan orang baik. Hmm, Syarat masuk surga adalah orang yang tidak punya dosa. Nah, kalau syaratnya orang baik, kita semua di sini pastinya bisa masuk surga. Tetapi karena syaratnya berat, yakni orang yang tidak punya dosa, otomatis
kita tidak mungkin masuk surga itu dengan daya upaya kita sendiri. Maka Allah sebagai sang empunya surga, dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia, menanggung hukuman yang seharusnya saya jalani dan Bapak Ibu jalani. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, itu otomatis hukuman yang seharusnya kita jalani itu sudah dipikul oleh dia. Dan tugas kita sekarang adalah untuk menjaga keselamatan itu. Bukan lagi untuk meraih keselamatan, tetapi menjaga keselamatan. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ayat itu menjadi pegangan saya, dan semakin lega ketika kemudian 11 tahun kemudian saya menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab pada saat saya masih mahasiswa. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Waktu selama rentang waktu begitu, kan keselamatan itu anugerah. Anugerah. Merasa ada yang menusuk hati Mas Alfian. Ada. Kenapa kok anugerah, kok enak temen? Kita nggak ngapa-ngapain, kan dia anugerah. Dan itu memang terjadi. Ada yang bertanya teman-temannya Mas Alfian, gimana? Enak temen. Anugerah, ada nggak? Ada Pak. Apa ada. Jawaban? Ya, kebetulan juga saya tulis dalam buku. Jadi gini, yang dimaksud dengan iman percaya kepada Kristus kemudian memperoleh anugerah itu tidak sama dengan kita percaya kepada misalkan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan misalnya, atau kita percaya kepada sesuatu yang sifatnya tahyul, tidak. Tetapi bahwasanya kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga itu merupakan sebuah fakta. Dan saya cukup merasa terhibur, saya merasa kuat karena ternyata saya tidak beriman kepada tahyul. Sehingga jaminan itu pasti. Dan sekarang apa yang saya kerjakan ini adalah untuk merayakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bukan lagi untuk meraih. Kira-kira begitu. Ya, oke. Saya pasti ya. Ya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon ya. Ini mahal ini. Narasumber ini mahal nih. Boleh buka. Ya, Pak. Buka mikrofon. Pak Ani dulu. Pak Badrul Maulik dulu lah. Pak Peter. Nanti baru Pak Ya. Oke, silakan. Silakan Pak Peter, silakan Pak Peter. Lumayan ini. Bisa digali nih, Pak. Ya, silakan Pak. Pengalamannya luar biasa dia buat buku ya, Pak. Berarti kan pengetahuannya luar biasa ya. Pasti, ya, itu karena kasih karunia Pak. Betul. Ya, nanti saya juga tanya itu kasih karunia itu. Iya, bukan karena Bapak Alfian di Jember, tapi karena kasih karunia. Aku nanya saja, Pak. Bapak menghadapi pertanyaan yang bagi saya memang sudah bosan. Tapi memang itu selalu segar. Suaranya Suara Pak Peter kurang jelas, Pak, suaranya. Nggak jelas ya? Saya nggak bisa tangkap ya. Halo. Apa jaringan ya? Saya. Halo. Ya, Oke. jelas. Oke, sekarang oke. Sudah enak ya? Nah, sekarang oke. Oke, sekarang. Go ahead. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya sudah usang, tetapi pertanyaan itu selalu segar. Dia tumbuh segar setiap waktu kalau ada dari saudara-saudara sepupu kita beralih menjadi saudara Kristus. Mereka tanya begini, alamu 3, itu jawabnya gimana? Terus menurut mereka ayat-ayat kontradiktif itu yang kontra itu yang mana? Nah, Mas Alfian ini pasti menghadapi itu. Terus itu kedua ya. Yang ketiga pendek-pendek aja, Pak. Jaga keselamatan itu piye, Pak? Karena keselamatan itu abot loh. Keluar dari rumah, dari pintu pagar itu abot itu, matanya meliar kiri kanan, telinga mendengar sana sini, tawarannya muncul. Kok gimana Pak Alfian? 3 itu aja dulu, pendek-pendek aja. Iya, ini Mas Alfian ya. Jadi kita semua tahu bahwa Jember itu daerah hijau. Pasti tidak mudah. Ya, kita bukan
nggak ada keinginan untuk ngetes, enggak ada. Tidak Kita apa-apa, Pak. karena Tidak ada. saya juga harus menghadapi begini, saya perlu tahu juga bagaimana cara menghadapi orang-orang hijau ini kan. Ini saya perlu tahu, saya perlu belajar. Disinilah kita saling belajar, saling menguatkan. Kasih saling kita ilmu, Pak, karena kita ini Ah. ada di pinggir-pinggir jalan penginjilan, Pak. Betul. Iya, betul, Ya. Pak. Silakan Mas Alfian. Iya. Supaya penginjilan kita enggak bisa pas gitu loh. Iya. Ya, monggo silakan. Oke, gitu ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Yosep tadi, perlu saya tegaskan dulu. Pak Peter, Memang bukan Pak Pak Yosep. Peter, maaf Pak. Jadi perlu saya tegaskan bahwa satu hal memang yang sering ditanyakan oleh orang di luar kita itu adalah mengenai sosok siapakah Yesus itu. Kita seringkali memberikan jawaban begini. Kita sering mendengar ya, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bahwasanya kita sebagai manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia itu mungkin. Ada lagi jawaban lain mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Walaupun secara teologis jawaban ini tidak salah Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya agak rawan ya. Karena dalam perspektif seorang Muslim, ketika kita menjawab Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, nanti kita akan dikejar lagi pertanyaan. Berarti Tuhan yang kamu iman itu keluar dari vagina dong. Gitu. Karena kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau misalkan kita mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mereka juga akan bertanya, berarti ketika Yesus makan soto, Allah ikut makan soto. Ketika Yesus buang air besar, Allah juga ikut buang air besar. Ketika Yesus mati, Allah ikut mati. Nah ini kan sebuah jawaban yang sekiranya itu justru membuat kita masuk ke dalam jebakan. Betul. Nah, kita perlu bijaksana dalam hal ini. Saya kembalikan lagi kepada Injil Yohanes ya, ayat Alkitab sendiri. Di dalam Alkitab itu tidak pernah ada ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Juga dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu memang adalah Allah. Dan Yesus adalah Allah, betul. Saya percaya itu. Tetapi dalam konteks... Halo, suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Ya, bagus. Dengar. Nah, Clear. tetapi dalam konteks kita mendialogkan iman kita kepada saudara-saudara Muslim, kita harus juga pakai perspektif mereka. Jadi katakan saja sesuai Alkitab bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sehingga mereka tidak punya ruang untuk bertanya, berarti Tuhanmu keluar dari vagina dong? Enggak. Saya bisa mengatakan bertanya balik. Ketika engkau percaya bahwa Quran adalah firman Allah yang menjadi buku, maka ketika Quran itu keluar dari mesin pabrik, apakah berarti firman Allah keluar dari mesin pabrik? Kan tidak, yang keluar adalah kertasnya. Demikian juga ketika mereka bertanya, Tuhanmu keluar dari vagina dong? Bukan. Yang keluar dari vagina itu adalah kemanusiaan Yesus yang sehakikat dengan Maria. Sedangkan keilahian Yesus sebagai sang firman itu keluar dari Allah. Makanya kalau kita baca Yohanes 8 ayat 42, di sana Tuhan Yesus mengatakan, Aku datang dan keluar dari Allah. Kalau sekedar datang, ya semua nabi datang dari Allah kan. Tetapi yang keluar dari Allah itu hanya satu, yakni firman-Nya. Maka karena firman itu adalah Allah, sesuatu yang keluar dari Allah itu pasti Allah juga. Tidak mungkin yang keluar dari Allah itu sesuatu yang bukan Allah, pasti juga Allah gitu kan. Jadi sang firman itu adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Apakah kita percaya kepada tiga ilah? Tidak. Allah kita satu. Sama seperti Pak Andre punya tubuh fisik, tubuh jasmani. Pak Andre punya pikiran, Pak Andre punya roh. Pak Andre tanpa rohnya Pak Andre mati. Tanpa pikirannya Pak Andre juga mungkin mengalami gangguan mental atau apa ya. Tetapi juga kalau tanpa ada tubuh fisiknya Pak Andre, juga terus itu roh dan pikirannya siapa? Kan gitu. Tapi kan tidak ada tiga Pak Andre, hanya satu. Demikian juga Allah tanpa firman-Nya Allah itu bisu, tanpa rohnya Allah mati. Tapi kalau tidak ada wujudnya, kita bertanya lagi, itu firman dan rohnya siapa? Kan harus ada yang punya. Yakni firman dan rohnya Allah. Ada berapa Allah? Satu. Bukan tiga. Jadi
Allah Tritunggal di sini jangan dimaknai seperti Sampo 3 in 1. Bahkan jangankan kita ngomong Allah Tritunggal, Anda mengatakan Allah itu satu pun juga dosa. Salah itu, cacat konsep. Kalau satunya Allah dimaknai seperti satunya batu, satunya handphone, satunya pohon. Satunya Allah itu adalah satu dalam makna yang tak terpahami. Satu dalam makna yang tak terbayangkan. Pak Alfian, saya tangkap. Saya dapat penjelasan yang luar biasa dan membantu saya. Karena saya ada di pinggir-pinggir jalan. Saya kemarin ada di daerah Rembang. Ini suaranya agak kecil, Pak Peter. Yang tadi lebih bagus. Saya ada di Oke, good. Very good. Alfian, saya dapat jawaban dari Bapak luar biasa, sangat menambah pengetahuan saya. Karena terus terang saya tidak sekolah penginjilan. Tapi saya terpanggil untuk jiwa-jiwa yang ada di pinggir-pinggir jalan. Saya sangat terbantu dengan Bapak punya penjelasan. Ini baru pernah saya dapat, Pak. Jujur, Pak. Ya. Jadi memang kita tidak bisa menjawab mereka tentang adanya Allah kita tiga itu dengan daging. Ya. Tidak bisa. Tapi Bapak sangat membantu. Jadi betul, mereka selalu kejar di kitabmu itu Yesus tidak pernah bilang dia Tuhan. Ya. Walaupun itu ada secara implisit. Secara empiris itu ada, tapi mereka kan tidak dibukakan untuk itu. Nah, oleh sebab itu Pak Alfian kasih jawaban ini sangat-sangat membantu dan menolong aku di dalam penginjilan. Karena pasti aku akan berhadapan dengan mereka dan sudah berhadapan dengan mereka di lapangan. Saya terberkati dengan Bapak punya perkataan bahwa betul, Yesus itu tidak pernah menyatakan dia Tuhan. Kita ikut arus mereka gitu Pak ya. Tapi kita tidak ikut mereka, kita bawa mereka lagi keluar bahwa Yesus itu dia itu adalah firman itu ya. Kalau Allah itu firman, berarti kan dia yang berfirman, berarti dia itu kan Allah gitu. Saya catat di sini Yohanes 8:42, yang keluar dari Allah adalah firman. Ya, jadi yang keluar dari Allah itu ya adalah Allah sendiri. Supaya hentikan mereka punya pengejaran terhadap Allah itu tiga tadi Bapak bilang. Kalau Pertanyaan selanjutnya Pak Nah, Peter. pertanyaan selanjutnya Karena begini Pak Bambang juga masih on the waiting list. Iya. Ya. Silakan. Pertanyaan berikut gini Pak. Kita berhadapan dengan saudara-saudara kita ini, memang kita selalu tergiring dengan mereka sama logika gitu. Logika mereka gitu. Pengetahuan mereka. Tetapi mereka tidak dituntun oleh roh, kita dituntun oleh roh ya Pak ya. Itu bedanya di situ. Ya. Sehingga pertanyaan saya begini lagi Pak. Mereka bilang begini. Masa sih manusia dituhankan? Peter, masa manusia kamu tuhankan gitu? Itu gimana Pak kita jawab? Iya. Ya, sebentar Pak Alfian. Saya mau sedikit memberi tambahan ya apa yang Pak Peter bilang. Yesus bilang nggak pernah bahwa dia menyatakan dirinya Tuhan. Ada Pak. Yohanes 13 ayat 13 mau dibuang kemana? Yohanes 13 ayat 13 itu mau dibuang kemana Pak? Dia menyatakan, Pak. Ya dia menyatakan Betul. Pak bahwa dia menyatakan ya. Yohanes 13 ayat 13 mau dibuang kemana kalau gitu? Dia bicara apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia menyatakan loh. Dia sendiri loh. Ini garis merah. Pak, ini perkataan Yesus sendiri. Oke lanjut Pak Alfian. Itu versi kita benar Pak Andre. Tapi versi mereka kan mereka nggak baca habis. Mereka kan comot-comot untuk cari kita gitu. Gimana Pak? Ya, lanjut. Kamu angkat manusia jadi Tuhan gitu loh. Iya. Gimana tuh? Iya. Begini Bapak-bapak, jadi yang perlu saya tekankan juga, kita perlu membedakan antara ketuhanan Yesus dengan keilahian Yesus. Jadi keilahian Yesus itu tidak ditunjukkan oleh sebutannya sebagai Tuhan. Tuhan itu sebetulnya hanya gelar fungsional, bukan
kodrat ilahi yang melekat pada diri sang firman. Tidak. Satu contoh gini, supaya mudah, kita kan sering mendengar ungkapan La ilaha illallah itu diterjemahkan menjadi tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Nah, padahal terjemahan itu sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Karena coba sekarang kita ganti kata Tuhannya itu dengan istilah bahasa Jawa Gusti. Gusti kan artinya juga Tuhan. Tiada Gusti selain Allah. Oh, siapa bilang tiada Gusti selain Allah? Ada Gusti selain Allah. Gusti Pangeran Diponegoro. Gusti Prabu Hayam Wuruk misalnya. Berarti kata itu salah kan? Padahal arti kata Gusti itu sama juga dengan Tuhan. Berarti kan ada ilah lain selain Allah. Kita ganti lagi dengan bahasa Inggris. Tiada Lord selain Allah. Misalnya. Apa betul tiada Lord selain Allah? Ada. Didi Kempot itu julukannya Lord. Lord Didi Kempot. Kemudian Sunda Empire, Lord Rangga. Itu juga julukannya Lord. Ketika Didi Kempot mati, ada surat kabar mengatakan Lord Didi Kempot meninggal dunia. Kan gitu. Jadi kata Lord itu sebetulnya tidak menunjuk kepada keilahian Yesus. Tidak selalu. Maksudnya bukan tidak ya, tidak selalu. Tetapi keilahian Yesus itu ditunjukkan oleh hakikatnya atau kodratnya sebagai anak Allah. Dan anak Allah itu adalah firman Allah. Gitu. Nah, kenapa kok kemudian dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu selalu melekat kepada maknanya itu kok selalu ilahi? Karena bahasa Indonesia tidak mengenal kata Tuhan itu dalam makna ganda. Kalau bahasa Inggris atau bahasa Jawa misalkan, saya mengatakan Gusti Yesus dengan Tuhan Yesus sama. Tapi kalau saya mengatakan Gusti Prabu Hayam Wuruk dengan Tuhan Prabu Hayam Wuruk, tidak bisa. Tidak sama itu. Orang akan protes, kok Prabu Hayam Wuruk kok Tuhan? Padahal kalau diganti Gusti bisa. Gusti Prabu Hayam Wuruk, Gusti Pangeran Diponegoro bisa. Coba kata Gusti diganti Tuhan. Padahal kan sebetulnya Gusti itu sebetulnya artinya kan juga Tuhan sama kan? Kenapa tidak bisa? Karena kata Tuhan itu dalam bahasa Indonesia hanya berarti Allah. Tidak selalu berarti kalau dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa Allah. Nah, otomatis kalau kita mengatakan kepada teman Muslim atau apa, jangan kita terpancing dengan mengatakan misalkan Yesus, kok kamu menjadikan menuhankan manusia? Tidak ada yang menuhankan manusia. Kita tidak pernah menuhankan Yesus. Itu. Yesus itu adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Dan Firman Allah itu adalah Allah. Kira-kira gitu. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Gitu. Alright. Jadi memang kadang-kadang begini, terjemahan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu bukan terjemahan. Itu mengandung unsur tafsiran yang digunakan untuk menyerang Kristen seperti itu. Gitu. Karena hanya orang Kristen yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Nah, supaya kita tidak diserang-serang seperti itu, ada baiknya suatu hari kita usul kepada lembaga Alkitab supaya seluruh kata Tuhan dalam Alkitab diganti Gusti. Sehingga ketika diterjemahkan tiada Gusti selain Allah, artinya jadi salah kan? Siapa bilang ada Gusti selain Allah? Gusti Prabu Hayam Wuruk, Gusti Pangeran Diponegoro kan gitu. Kalau diganti kata Tuhan memang arahnya selalu ke Yesus. Gitu. Mestinya itu diterjemahkan menjadi tiada ilah atau tiada sesembahan selain Allah, bukan tiada Tuhan. Itu kan tidak ada kata Tuhan di situ. La ilaha illallah, ilah bukan Tuhan. Bahasa Arabnya Tuhan itu Rabb. Mestinya la roba illallah, bukan la ilaha illallah kalau tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira gitu kalau dari saya, Bapak Ibu. Oke. Alright, cukup ya Pak Peter. Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan tadi? Iya Pak, iya Pak. Sedikit. Selamat siang semuanya, Tuhan. Ya. Siang Pak Bambang. Ya. Iya Pak, Mas Alfian luar biasa penjelasannya. Ada yang perlu saya, ya sebelum saya bertanya, kalau inilah jadi beberapa peristiwa atau yang ungkapan Pak Alfian itu, kalau saya bisa mengambil satu maknanya itu bahwa menginjil itu kan memberitakan pertanyaannya aja Pak. Pertanyaan tunggu Pak. Aja. Tunggu. Karena pertanyaannya singkat. Pertanyaan karena ini waktunya kita diuber-uber. Jadi nggak bisa, jangan menyatakan sesuatu, tanya saja.
tanya saja. Ya, itu aja. Karena waktunya itu mepet kali ini. Enggak, Ya. saya sudah bisa ngukur, Pak. Kasih waktu berapa? 3 menit? Ya, 3 menit ya. Oke. Ya, 3 menit. Enggak sampai 3 menit, Pak. Ya, oke. Oke, go ahead. Tapi saya akan memberikan satu bukan tanggapan, satu usul bahwa ketika kita ingin memberitakan kebenaran itu memang dengan beberapa kejadian peristiwa yang sudah disampaikan itu sesungguhnya bukan melalui satu perdebatan atau kita masuk di dalam ranah mereka. Itu kalau menurut saya kurang tepat. Jadi dengan demikian kita itu harus memberitakan ke dalam suatu bukan perdebatan, bahwa kita ingin menyampaikan kebenaran itu bukan satu perdebatan. Ketika sudah mengarah ke perdebatan, stop, Pak. Karena kalau saya lihat dari pembicaraan Pak Alfian maupun yang lain itu bahwa akan mengandung satu perdebatan. Padahal kita kan ingin menyampaikan kebenaran firman. Jadi ranah kita adalah memberitakan kebenaran. Ketika dia menyangga, itu sudah nggak benar, bukan Pak. Akhirnya nanti perdebatan yang tidak ada. Justru kita tidak masuk keinginan kita. Itu saran saya. Jadi untuk apa kita berdebat dengan dia? Sudah doktrinnya berbeda kok, tidak mungkin sama. Bahkan kalau menjelaskan sedetail pun tidak akan terima, Pak. Tapi justru kita harus memberikan satu kebenaran kita ketika dia bertanya. Jadi makanya dikatakan bahwa saya memberikan kebenaran apa yang Anda tanyakan menurut keyakinan saya. Ketika dia berdebat, ya kita hindari itu. Itu yang menurut saran saya. Itu strateginya. Yang terus kemudian pertanyaan saya ke Pak Alfian. Di dalam Alkitab itu ada kata kasih dan kasih karunia. Itu aja Pak, tolong dijelaskan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Antara kasih dan kasih karunia, Pak. Tadi kan Bapak membicarakan, Mas Alfian kan bicara tentang kasih karunia atau grace bahasa Inggrisnya kan. Kemudian kasih karunia itu adalah anugerah. Tapi saya membaca di dalam Alkitab ada kasih Allah dan kasih karunia Allah. Kemudian tolong diberikan penjelasan beserta firman-Nya di mana ada. Kalau beda itu bedanya di mana, kalau sama itu sama di mana itu firman-Nya itu. Kebetulan saya juga akan menyampaikan penginjilan Pak saya tentang anugerah itu, kasih karunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nggak sampai 3 menit, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi memang pendapat-pendapat seperti itu banyak ya, sering saya dengar. Ini bukan yang pertama Pak, sudah sering saya mendengar itu. Bahkan pernah ada seorang teman mengatakan, kok kamu sukanya itu merasionalkan Tuhan, Tuhan kok dirasionalkan. Lantas saya ngomong begini, kalau Tuhan tidak rasional, lantas bedanya percaya Tuhan sama percaya Nyi Blorong apa? Bedanya percaya Tuhan dengan percaya mak lampir apa? Nah, jadi kita di sini bukan dalam rangka untuk supaya kita benar-benar mau memahami Tuhan seutuhnya, tidak. Tetapi selama kita masih bisa menggunakan akal budi kita, memaksimalkan akal pikiran kita, tidak ada salahnya kita kemudian terus menggali dan menggali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak pernah ngurusi agama orang. Gitu Pak, itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi ketika orang lain ngurusi agama kita, adalah tugas saya untuk meluruskan. Kalau saya diamkan, kalau kita diamkan, itu nanti orang akan menyangka bahwa apa yang dituduhkan itu adalah benar. Dan ini sangat berbahaya bagi jemaat, Pak. Allah memanggil kita itu bukan hanya sekedar untuk memberi mereka makanan rohani, tapi juga untuk membentengi iman mereka dari rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Gitu. Ada ayatnya, kalau misalkan kita baca di 1 Petrus 3 ayat 15 kalau tidak salah, tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Dan bersiap sedialah selalu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban padamu akan pengharapan apa yang ada padamu. Kan gitu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah justru kalau kita melarang orang untuk berdebat, itu tidak ada ayatnya. Rasul Paulus itu kalau kita lihat ya, dia di bait Allah, di sinagog, kemudian di pasar-pasar. Dia berdebat dengan orang Yahudi mengenai siapakah sosok Yesus itu.
Gitu. Jadi di sini kita bukan berdebat dalam artian usil kepada orang lain, tetapi ketika ada orang lain usil sama kita menggunakan hak jawab kita untuk berikan klarifikasi supaya jemaat, khususnya anak-anak muda kita itu mereka memperoleh gambaran yang benar bahwa ternyata apa yang selama ini dituduhkan kepada kita oleh mereka itu salah gitu, Pak. Kita bisa buktikan atau menunjukkan letak-letak kesalahannya sehingga mereka semakin dikuatkan dalam pengiringan iman mereka kepada Kristus. Kalau saya begitu, Bapak. Jadi kalau kita tidak memberikan klarifikasi, kita diam saja, justru itu salah. Gitu. Alkitab justru meminta kita untuk memberikan pertanggungan jawab, tapi dengan lemah lembut dan soal kasih karunia dan karunia, soal kasih dan kasih karunia, mungkin apa namanya itu saya agak kurang paham ya Pak. Tapi yang saya pahami adalah kasih itu kan kalau di dalam Alkitab dibagi menjadi tiga ya, 3 apa 4 gitu kan. Ada kasih filia, ada kasih eros, ada kasih agape. Kasih filia itu sesama manusia ya, kasih eros itu dari kata kemudian jadi kata erotik, itu kasih seorang pria kepada wanita. Sedangkan kasih agape itu kasih yang berasal dari surga. Nah, kasih filia dan kasih eros itu lahir dari keinginan daging, keinginan manusia. Tetapi kalau kasih eros itu lahir itu kasih dari Allah, Pak ya. Itu kasih Allah, Pak. Agape kasih Allah. Bukan yang tadi itu, yang baru disebut itu kasih Allah. Bukan, Pak. Kasih Nah, filia ya, dan eros. bukan berarti bukan kasih Allah. Yang saya tanyakan kasih Allah. Iya, makanya kalau dalam bahasa asli, kasih itu dibedakan. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak kelihatan, Pak. Bapak misalkan baca di 1 Korintus 13 ya. Di sana dikatakan, demikianlah antara iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Kalau dalam bahasa Indonesia, kasih itu ya cuman kasih gitu aja. Tapi dalam bahasa asli, di situ tertulis agape. Bukan filia, bukan eros. Eros dan filia juga artinya kasih. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab, yang dimaksud oleh Rasul Paulus, itu adalah kasih agape. Gitu, bukan kasih filia atau eros. Yang itu lahir dari keinginan. Bagaimana? Ya, terus Pak, bedanya dengan kasih karunia, Pak. Nah, kalau kasih karunia itu begini, kan itu artinya anugerah. Ya, jadi anugerah itu pemberian. Bahwasanya kita sebagai manusia berdosa tidak mungkin bisa artinya mencari dan menemukan Allah. Kecuali Allah yang tidak berdosa, yang suci, mencari dan menemukan kita, mencari dan mendapatkan kita pasti ketemu. Kira-kira gitu. Jadi karena Allah tahu bahwa kita ini tidak mungkin bisa menemukan Dia, maka Allah menyatakan dirinya kepada kita. Nah, ketika Allah memberikan Kristus sebagai putranya untuk menanggung segala dosa-dosa kita, itu kita seolah-olah diberi apa ya? Diberi hadiah gitu, Pak. Ya, itu Roma 3, Pak. Roma 3 ayat 23 24. Ah, itu Pak. betul. Nah, itu. Nah, maksud saya bedanya di mana, Pak? Antara kasih Allah dengan kasih karunia Allah. Kemudian ayatnya di mana? Kasih itu di mana? Apa artinya? Kemudian kasih karunia itu artinya apa? Perbedaan di mana? Kesamaannya di mana? Di mana ayatnya? Itu maksud saya. Nah, kalau seperti itu saya jujur saya tidak tahu, Pak. Saya tidak punya jawaban. Oh, saya tidak punya jawaban. Karena selama ini itu saya aja, Pak. Ya, Pak. Ya, seperti Pak. itu. Terima Mohon kasih, maaf ya, Pak. Saya tidak bisa memberikan ya. jawaban yang seperti Bapak minta. Gitu. Ya, mungkin kalau Pak saya Andri bisa membantu. Pak. Loh, kalau bisa saya membantu bisa, Pak Andri. Oh, bagaimana Pak? Oke, saya bisa belajar dari Bapak. Saya membantu ya. Saya membantu. Ya, silakan. Ini ada Pak Peter, ada Pak Andri yang gini. Betul, kita saling belajar ya, Pak. Nanti saya kita belajar ya. Kita belajar gitu loh. Saya mulai dari diri saya secara pribadi. Saya kira kasih karunia dan karunia tuh Pak Bambang paham dan ngerti sedetail-detail. Bukan Pak, bukan karunia Pak. Bukan kasih karunia dengan karunia. Kasih karunia dan kasih. Saya kira Pak Bambang ngerti kasih karunia dan kasih. Saya coba kutip tentang kasih karunia Efesus 2 ayat 8 dan 9. Minta tolong kalau ada yang punya Alkitab dibaca ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi itu adalah pemberian Allah. Gitu ya. Itu kasih karunia. Saya kira kita semua tahu itu, anak-anak sekolah minggu sama anak-anak SMTPI, pemuda remaja tuh ngerti. Kemudian bicara tentang kasih sendiri, ya, kasih sendiri, finalisasi Kristus di atas tiang kayu salib itu adalah kasih dan kemurahan yang paling besar dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Kasih dan kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Kita disuruh untuk tadi, Pak Alfian sampaikan itu, saya setuju. Jaga dan kerjakanlah keselamatanmu itu, karena cuma dikasih secara cuma-cuma. Jadi sama Pak ya, kasih dengan kasih karunia. Sama, karena sumbernya cuma satu, yaitu dari Allah. Gak ada tuh perdebatan dan tidak ada tabrakan chaos antara kasih karunia dan kasih, nggak ada. Kalau Filipi 2 Pak, ayat 21 Pak. Terserah. Nanti diterjemahkan seperti apa, tapi itu sumbernya satu. Dari Allah, ditulis oleh para murid yang mengikuti Yesus, yang tujuannya itu semua sama, tidak ada tabrakan, tidak ada bedanya. Kalau beda berarti Allah kita tuh ya mungkin 3 gitu ya. Jangan kita buat fenomena Waktunya berpikir yang dikit, tidak Pak. mengkerucut. Tolong dipersingkat. Sebentar. Ya, Sebentar. waktunya. Jangan kita bicara firman Tuhan itu dia begini, Pak. Gini. Kita bicara firman Tuhan harus mengkerucut gitu. Tidak ada ayat satu dengan ayat lain di perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tabrakan. Hukum kasih itu jelas. Dan kasih karunia itu jelas. Yohanes 15 ayat 16. Sebentar. Bukan Ini kamu yang memilih aku. testimoni, Pak. Ini testimoni. Tolong jangan terlalu banyak pertanyaan yang Iya, makanya saya kan bilang jangan kita Tolong, kasih Pak, tolong, pertanyaan please. yang Ya, terlalu please. Nah, kita ini poin-poin testimoni. penting Stop, saja. Pak. Saya sedang dengan Pak Mohon Alfian maaf, punya. Pak. Mohon maaf, ini testimoni waktunya terbatas. Tolong dibatasin. Jangan pertanyaan, ini sudah pertanyaan dan yang sepertinya ini ruang testimoni. Dia menyaksikan bagaimana dia mengalami Kristus. That's it. Nanti ada sesinya lagi. Pak. Nah, Setuju, tolong, Pak. Pak. Makanya Tolong, kalau please, Pak. Ya, tolong iya, dimengerti. Setuju. Jadi Makanya kita kasih saya tidak mau bentar, Pak Andre. Mas Alfian ini terdesak, sepertinya Betul. mendesak-desak gitu. Tolong, Pak. Oke, Betul. nanti bisa japri aja, Pak. Iya, Tolong. setuju. Jadi Oke. gini, saya sedikit, Tolong. saya 1 menit saja. Oke, saya Kita ini punya persoalan di lapangan. Kita ya, ingin tanya dari okay lah. Itu japri saja, Pak. narasumber supaya kasih kita bekal-bekal gitu. Itu aja. Terima kasih. Japri saja, tolong nanti japri saja, Pak. Ini sudah melenceng. Oke, Iya, Pak betul, Alfian. sudah melenceng itu, betul. Melenceng itu saya enggak setuju. Tolong dihargai. Betul, sudah melenceng. Ini ini Mas Alfian sudah mengisi ruang kesaksian yang harusnya oleh Ibu Natali Manurung. Betul. Dia berlera hati untuk memberitakan kesaksian bagaimana dia mengalami Kristus. Jadi kalau ada pertanyaan gini, this will never end. Kita enggak pernah puas, Pak. Please, betul. tolong jadi jangan sampai ini Mas Alfian merasa terdesak di ruang ini, jadi tidak nyaman. Tolong dimengerti, jangan kita nih. Oke, alright. Oke, Mas Alfian, tolong sampaikan bagaimana Mas Alfian mengalami Kristus, karena ini testimoni untuk menguatkan kita semua. Bukan ruang tanya jawab dan ini dan itu. Memang itu penting, tapi japri aja lah. Oke. Monggo silakan. Pertanyaan kritikan itu maksudnya, ya? Ya, enggak perlu pertanyaan itulah, enggak perlu. Japri saja. Pertanyaan itu yang membuat seseorang itu jadi semangat, itulah saya rasa. Ya, ini ruangnya beda, ini ruang testimoni. Jadi saya enggak mau Pak Alfian tuh merasa tertekan dia. Jadi mohon maaf. Enggak. Ya, saya melihat ada sesuatu yang tidak benar. Oke, silakan Mas Alfian disampaikan kesaksian apa aja yang mengalami Kristus sehingga mengalami perubahan hidup yang berdampak untuk keluarga, masyarakat, bahkan orang lain.
Ya, monggo. Ya, terima kasih. Sebetulnya memang saya ini kan lebih banyak melakukan istilahnya itu riset atau pembelajaran Alkitab itu dalam rangka untuk menjawab pertanyaan orang lain ya, di luar Ya. Kristen maksudnya. Bukan menjawab pertanyaan sesama orang Kristen. Kalau beda antara Betul, betul. kasih dan kasih karunia itu pertanyaan sesama orang Kristen, Pak. Ya, Saya memang saya kurang gitu ahli dalam ya hal udah. itu. Dan saya Sudah banyak. nggak mau Mas Alfian terdesak yang Enggak hal-hal yang nggak apa-apa. penting lah. Enggak apa-apa, Pak. Jadi hal semacam itu tidak menjadi concern saya karena memang Ya, betul. lebih banyak bagaimana menjawab kesalahpahaman orang lain. Ya. Nah, mengenai kemudian saya seperti seolah merasakan kebangunan rohani, kemudian memperoleh permenungan-permenungan baru ya. Setiap orang itu kan pasti pernah kontemplasi ya Bapak Ibu. Kontemplasi dalam makna, dalam arti kita ini kan sadar bahwa dulu kita ini pernah tidak ada. Sekarang kita ada, dan kita juga tahu bahwa besok kelak kita juga akan kembali tidak ada. Nah, hasil dari permenungan atau kontemplasi semacam itu pasti akan melahirkan pertanyaan seperti yang selama ini sering kita dengar. Pertanyaan ini kalau dalam bahasa filsafat namanya problem eksistensialisme. Jadi dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, dan apa yang harus aku perbuat. Nah, semua agama, semua ideologi, semua faham, itu lahir dalam rangka untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, dari mana saya berasal? Dari mana saya berasal, kemudian apa yang harus saya perbuat, ini bertanya tentang makna hidup, ya tentang moralitas, kemudian kemana nanti saya akan. Nah, ini saya ambil yang paling sederhana saja, paling simpel saja. Kita itu kan kalau ditanya apa tujuan hidupmu, walaupun jawabannya berbeda-beda, detailnya berbeda, tetapi kan intinya sama. Setiap orang tuh pasti ingin bahagia. Kalaupun misalkan orang berdalih saya tidak ingin bahagia, tetap dia minimal dia tidak ingin menderita. Kan begitu. Nah, Right. untuk mencapai kebahagiaan, itu sebetulnya bukan karena kita berhasil meraih semua yang kita inginkan. Karena walaupun kita punya segala-galanya kita inginkan dalam hidup, pada akhirnya toh kita tua juga. Pada akhirnya kita sakit juga dan akhirnya mati. Sakit, mati itu kan penderitaan. Karena kita harus terpisah dari orang-orang kita kasihi. Orang yang kita kasihi pun harus terpisah dengan kita. Jadi hakikat hidup itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tetapi penderitaan. Dan penderitaan itu lahir karena keinginan, keinginan lahir karena dosa. Maka kalau kita istilahnya salah dalam hal melihat tujuan hidup itu pada akhirnya kita akan mengalami semacam kekeringan rohani, kekeringan batin, atau krisis kerohanian. Satu yang harus kita jawab dulu. Kalau materi dan keinginan dunia itu bukan jawaban untuk memperoleh kebahagiaan, lantas apa supaya kita memperoleh kebahagiaan? Jawabannya seperti yang tadi Bapak katakan, kasih. Ya. Bukan kasih filia, bukan kasih eros, tapi kasih agape. Betul. Tetapi dengan kasih ini juga pada akhirnya kita tahu makna kita hidup di dunia ini apa sih? Apa yang harus kita perbuat? Apakah sekedar mengejar kesenangan materi? Kalau cuma sekedar kesenangan materi, katanya Rasul Paulus, marilah kita makan dan minum. Toh besok setelah mati kita juga tidak ada kehidupan sudah mati, ayo kita makan dan minum. Tapi kan tidak begitu. Kalau cuma sekedar memenuhi keinginan daging, supaya bisa makan enak, bisa memuaskan keinginan perut. Ayam juga begitu, wedhus juga begitu. Nah, berarti kan kita ini bukan sekedar hewan, kita ini bukan sekedar daging, seonggok daging yang berjalan secara mekanis begitu saja dalam hidup, tidak. Hidup kita itu punya maksud dan tujuan. Tetapi kita pun tidak bisa menjawab tujuan itu dan apa gunanya kita hidup di dunia kalau kita tidak tahu asal usulnya. Minimal kita tahu asal usulnya kasih dari mana. Nah, yang bisa menjawab asal usul kasih itu hanya kekristenan, Bapak Ibu. Ya. Contohnya gini, saya ini bayangkan saja kita menganut agama lain lah. Agama lain dia percaya bahwa Tuhannya satu, ilahnya satu. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Tuhan yang diimani itu satu, kemudian dia belum menciptakan satupun makhluk di alam semesta ini, belum ada malaikat, belum ada
manusia, belum ada gendero, wewe gombel, kuntilanak, ilu-ilu, banaspati, semua belum ada. Tuhan sendirian, Allah sendirian. Di saat sendirian itu, kalau memang dia adalah Allah yang penuh kasih, siapa yang Allah kasih? Ya, Ketika Mas dia Alfian, sendiri belum menciptakan. Mas Alfian, saya mau ingatkan, saya mau supaya di rel sebenarnya. Saya cerita aja pengalaman Mas Alfian, bukan pengajaran ya. Ini sepertinya Oke. mengacu pada pengajaran, gara-gara mungkin tadi sepertinya Tadi yang tanya gitu ya? ya karena itu oke lah, biar japri aja mereka. Jadi Ya, oke gitu ya. pengalaman Oke. saja, Ya, pengalaman ya. Mas Alfian mengalami Oke. Kristus. Itu perubahan apa, Oke, siap ya. dampak apa, itu aja. Supaya saya Siap, mau oke. luruskan, saya sebagai tuan rumah, Supaya saya tadi, cuma luruskan. oke. Oke, terima kasih. Oke, siap. Jadi memang ketika kemudian saya mengalami pencerahan itu, ketika saya bisa menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu, kan gini ya, kita ini istilahnya oleh Tuhan itu kan diberi karunia masing-masing untuk pelayanan. Tadi kan di awal ayatnya tuh kita memberi minum aja itu sudah pelayanan luar biasa dan itu dihargai Tuhan. Dan bagi saya, Bapak yang punya keahlian mungkin menyanyi, itu talenta dari Tuhan. Nah, saya mungkin talenta saya di pelayanan seperti ini. Gitu. Dan ketika semua pertanyaan-pertanyaan itu yang masa lalu itu kemudian bisa terjawab, saya mengalami kelegaan. Dan dari situ, setelah saya mengalami kelegaan batin, kelegaan rohani, itu yang kemudian memicu saya untuk istilahnya bisa semangat untuk bagaimana membagi apa yang saya punya ini kepada orang lain. Ya. Karena saya juga ingin orang lain itu istilahnya mengalami apa yang seperti saya alami, memahami seperti yang saya alami. Ya, oke. Ada Kira-kira gitu. tantangan apa waktu Mas Alfian memberikan pemahaman siapa Yesus itu? Pasti ada tantangan dong. Nah, tantangan itu coba ceritakan. Nggak usah pengajaran. Iya. Nggak usah pengajaran. Iya. Oke. Jadi kalau tantangan tuh Pak, hampir justru yang datang tuh dari pihak orang Kristen sendiri. Tantangannya bukan dari orang lain. Orang Iya, lain tuh benar. justru kepingin. Iya, Pak. Saya setuju itu. Tantangan biasanya dari orang, saya juga alami seperti itu. Saya setuju. Itu dia. Iya. Oke. Saya Saudara, jujur, ya, Pak. Kita menginjili saudara-saudara tetangga kita nih, kepupuk gampang, Pak. Betul. Karena itu, Pak. Betul. Itu yang saya alami. Jadi Pak Karel, tolong dimonitor waktunya ya. Saya nggak monitor tadi. Jam berapa tadi? Dia start, Pak. Habis waktunya, Pak. Sudah habis Sudah kah? habis waktunya, Pak. Dengan tanya jawab, Pak. Karena terlalu banyak. Banyak yang tanya soalnya. Iya, nggak apa-apa. Padahal ini mahal ini. Coba kasih waktu agak lama sedikit, nggak apa-apa lah. Nanti apa selesainya akan lambat, Pak. Saya akan dikomplain, Pak. Jadi hari Senin saya mungkin ada jadwal lagi itu. Nanti kapan kita akan masuk ke sesi 2. Karena saya akan gitu dikomplain ya. lebih dari jam 3 dia dikomplain. Satu menit saja, mungkin nggak sampai 1 menit. Ini sudah lebih, Pak, bukan 1 menit. That's more than enough. Berapa lebih saja, berapa, Pak Karel? Aku kalau nun permisi, tolong Pak bantu aku, Pak. Bantu aku, Pak. Gimana Pak Alfian? Kalau mereka bilang, Pak Peter kamu kafir, gimana jawabannya? Pendek saja, Pak. Tekniknya jawab kafir, mereka, Pak. Ya, memang kita kafir terhadap apa yang mereka imani. Sebaliknya mereka juga kafir terhadap apa yang kita imani. Kafir itu kan bukan makna yang sifatnya itu kasar, enggak. Kalau dibilang orang kafir, memang kita orang kafir. Dari perspektif. Iya. Tapi aku berangkat dari surat ini Pak Al-Baqarah 345 tuh, Pak. Al-Imran, ya, Pak. Al-Imran. Iya. Al-Imran 3 ayat 45. Iya, Al-Imran, sorry, saya salah. Bukan Al-Baqarah. Al-Imran. Saya tahu itu karena saya ikut penginjilan, Pak. How to menginjilin ke Bani Kedar, saya tahu. Hafal ya, memang. Gimana Pak, kita jawab mereka saja, singkat saja. Bapak bantu saya tadi, Bapak sudah bantu saya tentang itu alat 3 tuh. Sudah itu saya bersyukur, puji Tuhan. Iya, jadi memang betul Pak. Jadi kalau misalkan dibilang orang kafir, memang kita kafir, akui saja. Gitu. Akui kalau saja saya beriman, iya. Tidak ada masalah itu. Aminkan saja. Memang kafir. Gitu. Sebagai orang Kristen saya harus kafir terhadap ajaranmu, gitu. Kalau saya beriman pada ajaranmu, Kristen saya hilang, buyar. Tapi nanti tabrakan Pak, yang enak gitu loh. Aku kafir memang menurut ajaranmu, tapi yang enaknya gimana Pak? Mungkin agak sedikit lembut gitu loh Pak.
Kalau sedikit lembut ya kata kafir itu sebetulnya kan artinya menutupi. Bahasa Inggrisnya kan cover. Jadi Cover. dia menutupi kebenaran gitu loh. Istilahnya gitu, Pak. Betul, kebenaran dalam versi agama dia kita menyangkal kan gitu. Tetapi kita beriman kepada ajaran Kristen, iman Kristen kan begitu. Iya, Kan gitu. Pak, memang Kalau ini saya dibilang sulit, kafir Pak. saya bersyukur. Oh, bersyukur ya. Iya, bersyukur. Itu artinya bahwa posisi saya jelas gitu loh, Pak. Gitu. Posisi saya jelas bahwa saya sebagai orang Kristen saya harus kafir kepada ajaran Islam, Hindu maupun Buddha. Oh, siap. Saya Tuh. ikut irama mereka saja ya, tapi saya kembalikan Iya, lagi. Memang saya kafir menurut ajaran kamu, gitu aja, Pak ya. iya, kayak gini. Saya sebagai orang Kristen saya harus kafir kepada ajaranmu. Kalau saya beriman, Kristen saya hilang. Kalau saya percaya Oh. kepada Muhammad sebagai nabi, ya Kristen saya hilang kan Siap. gitu. Saya sudah dapat maknanya, Pak. Terima kasih. Itu aja seperti Oke. Heeh. Oke, terima kasih Mas Alfian. Nanti sesi kedua kita akan jadwalkan lagi. Oke, terima kasih Mas Alfian atas ya, pengajaran dan sekaligus kesaksian ya yang memberkati kita Andre, semua. mohon maaf ya, aku sedikit kebablasan waktu. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Karena udah over, saya diperingati oleh Pak Karel. Saya pun nggak sempat monitor jam berapa tadi dimulai tadi. Karena kasihkan. Ada wasit jadi ya. Ada Saya wasit. bersyukur. Saya punya Pak Karel tuh saya bersyukur banget. Apa jadinya Ada kalau wasitnya. Pak Karel nggak ada? Kalau Pak Karel nggak Ada ada wasitnya. itu saya habis saya ini. Pak Karel langsung angkat time limit. Pak Andre udah cukup. Saya nggak bisa hidup tanpa Pak Karel, nggak bisa. Saya mati saya. Untungnya Pak Karel ada. Ya, terima kasih ya. Karel, terima kasih Mas Alfian sudah memberikan kita kesaksian dan pengajaran. Hari ini pengajaran juga ini. Jadi yang belum puas nanti kita akan kasih sesi lah untuk Mas Alfian di next period ya. Next kesempatan lah. Pasti ada lah. Jadi ya saya kata-kata dunia kan keberhasilan itu tidak saja datang dari usaha kita kan. Melainkan yang paling utama datang dari mana? Dari Tuhan. Ya. Kalau dipikir-pikir kalau mau jujur ya, keberhasilan itu bukan karena kita loh. Karena Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau enggak, saya enggak mungkin ada di sini. Saya tuh orangnya basicnya rendah diri, Pak, bukan rendah hati, rendah diri. Rendah diri itu pemalu lah, bahasa Jawanya celingus gitu. Apa-apa malu, apa-apa takut, apa-apa. Saya suruh doa makan, nggak bisa, nggak mau, nggak berani. Saya bisa pimpin kompak ini, saya pun nggak tahu dari mana itu. Ya itulah Roh Kudus yang bekerja, bukan karena saya, bukan. Jadi seperti Mas Alfian dulu mungkin nggak seperti ini dulunya. Mau ngomong juga susah. Bahkan sekarang nulis buku, ya itulah yang saya dengar sedikit ya. Karena firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5-6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada apa? Pengertianmu sendiri. Jadi Allah itu kunci sukses. Kita percaya dan berharaplah hanya kepadanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini memang saya diuber-uber dengan waktu ini. Waktunya rasanya cepat banget ini. Untung saya punya Pak Karel. Terima kasih Mas Alfian. Monggo Pak Karel silakan. Ya, oke. Selamat siang, terima kasih Pak Alfian dari Jember. Kota hijau nih kata Pak Andre. Ya, mungkin ya saya sarankan Pak Andre ya. Mungkin teman-teman kita yang mau bertukar pikiran tentang pelayanan, mungkin suatu waktu kita bisa buka Zoom khusus Pak, untuk bagi pengalaman. Ya. Tetapi bukan berargumentasi Pak, bukan menyerang sana sini. Kalau kita sudah tahu jawabannya, ya nafsanya lah. Ya kan gitu. Jadi mungkin Pak Andre bisa buka waktu ya, Mas Alfian, Pak Peter, Pak Bambang, kita semua siapa punya waktu, kita bisa buka satu waktu, ya sempatnya waktu untuk kita bisa berbagi pengalaman. Mantap, setuju. Dan berargumentasi, ya. Karena Pak Peter bilang kita itu diserang oleh orang kita sendiri. Ya, terima kasih Pak Alfian. Ya. Ya,
Kita lanjut Pak Peter sampai saat ini sudah jam waktu saya ini 14.28. Setengah 3 lagi.